Halo semua, balik lagi dengan kita, saya Salma dan rekan saya Laila, mahasiswa program studi gizi FPOK UPI. Hari ini kita mau belajar apa nih Laila? Hari ini kita akan belajar mengenai doping pada atlet. Menurutmu Salma, doping itu bahaya nggak sih? Tentu sangat bahaya sekali, dan doping itu termasuk ke dalam salah satu kegiatan yang dilarang dalam pertandingan-pertandingan olahraga loh, karena dapat meningkatkan stamina atlet, tapi juga merusak tubuh atlet tersebut, sehingga permainan dianggap tidak adil. Betul sekali, dan kasus doping ini banyak terjadi pada beberapa atlet dunia seperti Maria Sharapova, atlet tenis yang mengkonsumsi obat meldonium, dan Lance Armstrong, atlet sepeda yang mengkonsumsi obat doping, sehingga harus mengembalikan medalinya dan masih banyak lagi. Nah, agar lebih paham, mari kita kenali doping itu sendiri. Apa itu doping? Doping berasal dari kata dope, yakni campuran candu dengan narkotika yang pada awalnya digunakan untuk pacuan kuda di Inggris tahun 1889. Pemberian penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja, atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal, atau diberikan melalui jalan yang abnormal, dengan tujuan meningkatkan prestasi secara buatan atau tidak jujur. Penggunaan perangsang untuk mempertinggi prestasi atau menambah daya tahan sementara pada atlet dilarang karena membahayakan untuk merusak kesehatan. Banyak sekali jenis-jenis zat yang biasa digunakan oleh atlet untuk doping, diantaranya stimulan, anabolik steroid, beta-2 agonis, kanabinoid, narkotika analgesek, beta blocker, masking agent, dan masih banyak lagi. Pada atlet, doping dapat meningkatkan 63% grasping power dan 72% step test. Namun, hal tersebut tergantung dengan jenis doping yang digunakan serta kondisi tubuh atlet tersebut. Dr. Haryoti Larso mengatakan bahwa pembesaran serabut otot karena anabolik steroid bukanlah serabut ototnya yang membesar, tetapi karena tertahannya air dan mineral di dalam otot tersebut. Penggunaan anabolik steroid pada pria dapat merusak hati, menekan pembentukan sperma, dan membuat tulang dan ligamen atau tendo pengikat otot menjadi rapuh. Hal senada juga dikatakan oleh Dr. Purwantiastuti Askobat, ahli farmakologi FKUI. Ia mengatakan bahwa pemberian hormon androgen seperti testosteron atau anabolik steroid yang melebihi kebutuhan fisiologis tidak akan menambah pertumbuhan otot melebihi pertumbuhan yang normal. Oleh karena itu, pemberian androgen pada olahragawan pria dengan tujuan memperbesar pertumbuhan otot adalah tidak rasional. Pernyataan Fred Street, seorang dokter di Inggris, sepak bola tak mendapat kesulitan dalam masalah obat terlarang. Permainan sepak bola terlebih berstandar pada keterampilan sehingga obat tidak banyak berfungsi dalam meningkatkan penampilan. Pernyataan David Jenkins, atlet unggulan Inggris yang gagal tampil dalam final lari 400 meter di Olimpiade Moskow tahun 1980, dia tampil mengecewakan. Salah satu sebabnya adalah karena menggunakan steroid. Banyak cara dilakukan oleh atlet untuk melakukan doping, diantaranya dengan blood doping, oksigen cocktails, infus intravena, doping gen, dan lain sebagainya, sehingga perlu dilakukan tes doping sebelum lomba dilaksanakan. Kawan-kawan, terdapat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab loh dalam mengarahkan lomba dan doping ini, yaitu International Association of Athletics Federation, World Anti-Doping Agency, dan di Indonesia sendiri dinaungi oleh Indonesia Anti-Doping Organization dan Lembaga Anti-Doping Indonesia. Menurut kalian, bagaimana lembaga tersebut melakukan tes doping? Ayo perhatikan. Pertama, pemberitahuan kepada olahragawan untuk pengujian doping oleh petugas pengantar. Kemudian, olahragawan melapor ke ruang pengawasan doping dan memilih botol penampung urin. Selanjutnya, olahragawan mengumpulkan pengawasan petugas, memilih botol sampel, mengisi sampel urin ke dalam botol A dan B, dan memeriksa kondisi botol setelah diisi. Kemudian, petugas memeriksa pH dan berat jenis urin olahragawan. Lalu, olahragawan memberikan keterangan yang diperlukan petugas, dan olahragawan menandatangani formulir pengujian. Nah, itu dia alur pemeriksaan tes doping. Bagaimana jika seorang atlet diketahui mengkonsumsi doping? Yang pertama, atlet akan didiskualifikasi. Hasil-hasil olahragawan dalam sebuah kompetisi atau pertandingan tertentu akan dibatalkan dengan segala konsekuensi yang diakibatkan, termasuk pencabutan medali, poin, dan hadiah.
Kemudian, akan ada larangan keikutsertaan di mana olahragawan akan dilarang selama satu jangka waktu tertentu untuk ikut serta di dalam kompetisi, sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 10.9 Kode tentang status selama larangan keikutsertaan. Kemudian, atlet akan dikenakan skorsing sementara waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi apapun sebelum adanya keputusan final pada suatu dengar pendapat yang dilakukan berdasarkan pasal 8 Kode mengenai hak atas dengar pendapat yang adil. Selanjutnya, peraturan hukuman melanggar doping. Yang pertama, peserta yang menolak menjalani pengawasan doping atau seorang yang terbukti menggunakan doping dikeluarkan dari Olympic Games atas perintah Komisi Kedokteran IOC oleh Federasi Internasional yang berkepentingan. Yang kedua, kalau peserta anggota regu atau pertandingan beregu, pertandingan yang diikuti dianggap gagal. Yang ketiga, dengan mempertimbangkan penjelasan oleh regu atau setelah Federasi Internasional yang bersangkutan mendiskusikan masalah, mungkin regu yang menggunakan doping dikeluarkan dari Olympic Games. Yang keempat, medali ditarik kembali sesuai dengan keputusan IOC Executive Board. Dan yang terakhir yaitu keputusan tersebut di atas tidak menentukan hukuman lanjutan yang mungkin dijatuhkan oleh Federasi Olahraga yang bersangkutan. Peraturan ini dibuat atas anjuran Komisi Kedokteran IOC, International Olympic Committee Olympic Solidarity, masalah-masalah dalam kedokteran olahraga, latihan olahraga, dan coaching. Apakah bisa dipahami? Ayo berantas doping di kalangan atlet dan beri pengertian bahaya doping bagi atlet tersebut. Sekian video kali ini, Sampai ketemu lagi kawan-kawan.